salah kaprahnya jadi semua tanggung jawab untuk mendevelop tim itu ya sudah tugasnya HR gitu ya. Atasan tim tinggal terima jadi aja gitu. Padahal itu adalah pemahaman yang salah, yang keliru gitu. Memang HR itu divisi yang mengelola atau divisi yang bertanggung jawab terhadap human resource, sumber daya manusia di company ya, atau di organisasi. Karena coaching cuma buat HR, salah besar loh. Kalau dengar kata coaching, pasti yang terlintas dalam benak teman-teman tuh pasti yang untuk HR, terus untuk motivator, atau yang lainnya. Padahal sebagai manajer, sales leader, pengusaha, dan yang lainnya itu membutuhkan skill coaching loh. Kenapa ya bisa gitu? Ya langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke gini Coach, kenapa sih coaching itu sering diperuntukannya tuh untuk HR gitu, atau motivasi buat karyawannya? Padahal bisa jadi senjata bisnis untuk si pengusaha atau manajer-manajer atau bahkan sales leader atau bahkan yang lainnya gitu. Nah itu kenapa sih Coach? Iya, jadi masih banyak salah kaprah ya di masyarakat, terutama di industri, di perusahaan, organisasi, bahwa tugas HRD itu ya, tugas HR itu ya mendevelop tim, mendevelop karyawan gitu ya. Dan atasan itu ya tinggal menyerahkan aja ke HR gitu ya. Mungkin karena judulnya HR kali ya, nama departemennya. Ada yang disebut SDM, HR, ada yang disebut pengembangan organisasi lah, ada yang manajemen capital, macam-macam gitu ya. Tapi ya ujinya sih HR ya, pengembangan HR, HRD gitu kan, Human Resource Development. Nah makanya salah kaprahnya jadi semua tanggung jawab untuk mendevelop tim itu ya sudah tugasnya HR gitu ya. Atasan tim tinggal terima jadi aja gitu. Padahal itu adalah pemahaman yang salah, yang keliru gitu. Memang HR itu divisi yang mengelola atau divisi yang bertanggung jawab terhadap human resource, sumber daya manusia di company ya, atau di organisasi. Karena sumber daya manusia itu kan memang jumlahnya kan yang paling banyak ya di suatu perusahaan. Itu jadi harus ada divisi khusus yang mengelolanya. Gitu ya. Nah, termasuk dari mulai merekrut gitu ya. Dari mulai merekrutnya sampai ke mendevelopnya, mendidiknya, sampai ke masalah penggajian segala macam, panjang ya, sampai dia pada saat keluar juga itu dikelola oleh HRD. Gitu ya. Nah, yang menjadi kekeliruan adalah pelaksanaannya gitu ya. Kalau HRD itu ada bagian-bagian yang memang dia langsung kelola secara langsung ya, secara ini terutama dalam menjalankan sistem HRD-nya, termasuk menyusun sistem pengembangan karyawan. Sistemnya nih gitu ya, termasuk prosedurnya, kebijakannya, peraturannya, segala macam itu HR gitu ya. Dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai evaluasinya. Cuman ada yang hal-hal yang memang harus diserahkan ke departemen masing-masing untuk melaksanakannya. Ada yang dikelola secara dikelola secara terpusat oleh HR gitu ya. Contoh, kalau sebuah perusahaan ingin mengadakan pelatihan in-house ya, pelatihan di dalam perusahaan tersebut ya, tentang suatu hal misalnya leadership, communication gitu ya, yang melibatkan banyak karyawan di dalamnya, lintas divisi. Nah itu HR yang mengelolanya, yang mengaturnya gitu, yang mengorganisir gitu. Perannya HR itu mengorganisir gitu ya. Terus yang menunjuk siapa yang harus di training itu ya kerjasama antara HR dengan atasan masing-masing departemen gitu ya. Karena masing-masing ini punya kepentingan, ya kan, terutama atasannya masing-masing ya punya kepentingan agar siapa yang perlu di training. Kan yang tahu potensi masing-masing itu sebetulnya atasannya. Nah makanya tetap tuh ada kerjasama dengan HR juga gitu ya, supaya rapi, supaya terkoordinir dengan baik gitu, dan tepat sasaran. Itu HR yang bikin aturannya, HR yang
memberikan petunjuknya, yang memfasilitasinya. Bahkan HR mungkin yang menuntun para atasan itu agar mereka bisa menentukan siapa yang harus di training. Cuman nanti setelah training selesai, berjalannya training, mungkin HR yang melakukan seleksi vendornya juga segala macam HR, karena semua itu dikoordinir oleh HR. Cuman begitu balik lagi dari training ke tempat pekerjaan masing-masing, ya atasannya lagi yang tugasnya untuk memantau, gitu kan, memantau dan mengcoachingnya kalau perlu gitu ya, dan mengevaluasi hasil-hasilnya gitu. HR hanya memberikan panduan dan prosedurnya gitu misalnya. Begitu juga dengan coaching gitu ya. Coaching ini juga ya, kalau memang mau ada program coaching secara meluas seluruh organisasi yang membutuhkan coach eksternal, yaitu peran HR ada di situ untuk mengkoordinirnya gitu ya, mengkoordinir program coaching itu agar berjalan dengan baik. Cuman masing-masing departemen, masing-masing divisi juga punya tanggung jawab untuk menentukan siapa yang perlu di coaching gitu ya. Memantaunya bagaimana, kemudian evaluasinya juga itu perlu bantuan dari masing-masing manajer lininya atau atasannya masing-masing. Jadi nggak bisa lempar-lemparan gitu ya. Jadi harus bekerja sama. Itu sih, maksudnya penjelasan teknisnya memang panjang sih gitu ya. Kalau tadi saya berusaha menyederhanakannya saja gitu ya. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, kalau coaching itu sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab gitu ya melakukan coaching? Iya. Ya atasannya masing-masing gitu kan. Oh, jadi atasan dari timnya gitu. Peran atasannya kan mendevelop timnya. Mendevelopnya kalau misalnya timnya perlu training, perlu dikasih training. Kalau atasannya sendiri yang bisa memberikan training, atasannya memberikan training. Tapi kalau misalnya enggak, ya atasannya harus mengirim dia ke pelatihan eksternal dengan bantuan HRD dalam hal ini misalnya. Ya coaching juga sama, atasannya yang harus bisa melakukan coaching ke bawahannya dong, ke timnya. Lalu bagaimana? Atasannya itu ya harus di training coaching, ya kan? Supaya dia bisa meng-coaching bawahannya kan? Iya. Siapa yang mengatur training coaching ini? Pasti kan training ini harus dari luar ya. Iya. HR lagi itu yang mengkoordinirnya. Tapi begitu pelaksanaan coachingnya ya atasan ini ke bawahannya masing-masing, nggak bisa diserahkan kepada tim HR. Memang ada program coaching internal, ya. Coaching internal ini adalah coaching yang memang perusahaan itu punya budget khusus, menyediakan budget khusus untuk memiliki beberapa coach internal. Coach internal ini siapa? Bisa orang dari HR khusus yang memang dilatih secara coaching secara lebih mendalam agar orang-orang HR ini bisa mengcoaching seluruh perusahaan gitu ya. Jadi dia punya tugas khusus gitu ya sebagai coach internal. Atau juga bisa orang HR yang memang selain dari tugas-tugas utamanya, mereka juga dikasih tugas untuk melakukan coaching. Nah, coach internal juga bukan hanya dari HR. Biasa juga para manajer-manajer tadi ya, manajer-manajer lini tadi, apakah itu dari sales, dari marketing, dari produksi, yang sudah dibekali coaching, selain mereka melakukan coach internal ke bawahannya, mereka juga bisa berfungsi sebagai coach internal untuk departemen lain gitu loh. Jadi tergantung strateginya masing-masing perusahaan lah, maunya kayak gimana gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sebagai seorang leader tuh apakah harus atau diwajibkan menjadi coach profesional untuk dia memiliki skill coaching, coach? Nggak mesti, nggak harus ya. Karena kalau coach profesional berarti dia berprofesi sebagai seorang coach, ya kan? Padahal leader itu kan profesinya bukan coach, bukan sebagai coach, tapi ya sebagai leader, sebagai manajer di perusahaan tersebut. Tapi mereka mempunyai diperlengkapi dengan kompetensi dan skill coaching, gitu ya. Bedanya apa dengan coach profesional? Ya coach profesional dia kan mengcoaching dengan imbalan kan. Iya. Dia menjual jasa coaching keluar seperti psikolog, dokter gitu kan. Sebagai profesinya sebagai profesi gitu kan. Tentu dia menjalankan bisnis dari coaching ini sendiri gitu kan. Dari mulai marketingnya, salesnya, penjualannya gitu ya, sampai ke deliverynya gitu ya, keuangannya, hal-hal legalnya, ya seperti menjalankan bisnis seperti biasanya lah gitu ya. Gitu, seperti seorang montir yang dia kepengen punya bengkel, berarti kan dia menjalankan bisnis bengkel montir kan. Dia bukan hanya harus jago dalam hal teknisi montirnya, tapi dia juga harus bisa berbisnisnya gitu. Sama kan dengan coach profesional. Dia sudah jago dalam coaching, tapi dia harus juga bisa menjalankan sebagai seorang business owner gitu kan. Nah, montir juga kalau dia punya bisnis bengkel, ya dia sebagai business owner dalam hal ini gitu kan. Ya gitu. Sedangkan kalau atasan atau leaders di perusahaan kan dia bukan business owners, ya kan? Dia kan karyawan juga di situ yang memang tanggung jawabnya harus fokus menjalankan tugasnya sebagai manajer di perusahaan tersebut, mengoperasikan
divisinya agar berkinerja dengan baik gitu ya, sesuai dengan target perusahaan. Ya, jadi tugas dia adalah agar tercapai ya target perusahaan tersebut dengan mendevelop timnya. Dengan cara apa mendevelopnya? Salah satunya dengan coaching. Makanya dia harus punya kompetensi coaching itu sebagai seorang leader. Itu tentu biasanya sih kemampuan coachingnya tidak sedalam coach profesional ya, karena coach profesional itu kan dia sudah betul-betul mendalami coaching, belajar coaching dengan jam terbang yang panjang gitu kan, jam belajar yang panjang juga. Tapi kalau coach setidaknya, tapi kalau leader setidaknya mereka punya kemampuan basic coaching lah gitu. Kalau memang perlu coaching lebih dalam mungkin istilahkan ke coach internal yang orang HR tadi. Tapi kalau misalnya level eksekutif, mereka mungkin perlu di coaching oleh coach eksternal ya, yang dari perusahaan, dari coach profesional maksud saya. Karena level eksekutif itu nggak mungkin di coaching oleh staff kan. Iya. Harus di coaching oleh orang yang setara ya, dari pihak luar mau nggak mau gitu. Gitu ceritanya. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sebagai leader, HR atau bahkan yang memang punya tim, itu teman-teman bisa banget memiliki skill coaching. Bahkan kalau teman-teman mau belajar coaching itu bisa banget dengan Coach Aditya. Bener ya Coach ya? Yes. Oke, mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.